Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, dasar penerbitan SP3 adalah hasil gelar perkara khusus untuk restoratif justice yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026. Sebelumnya para pelapor dan tersangka memohon restoratif justice karena pertimbangan syaratnya sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Egy Sujana dan Damai Lubis pun sah tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Sementara itu, pemirsa, tersangka Roy Suryo membantah kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo politis. Roy, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar memperkarakan ijazah Jokowi berdasar asas keilmuan. Sekali enggak, saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, itu insya Allah kami itu sains murni, ilmu pengetahuan murni. Berarti bukan untuk sama sekali enggak ada. Joko Widodo sendiri yang menarik-narik ke urusan politik. Ya, dia menuduh ada orang besar, terus termul-termulnya bilang ada warna biru, ada apa? Kasihan, ya. Enggak benar. Jadi makanya saya setuju. Salah satu partai menuntut para termul itu yang menyatakan kalau ada orang besar atau bahkan ada satu partai di balik itu. Enggak ada sama sekali. Berarti kami bertiga pure ilmiah, pure sains. Saya memang tidak pernah kemudian mundur dari partai dengan berkhianat. Saya mundur baik-baik dari Partai Demokrat 6 tahun yang lalu dan hubungan saya masih tetap baik, tapi hubungan baik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dan untuk mengetahui respons kubu Roy Suryo dan kubu Jokowi, kita berdialog dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio malam ini. Ada kuasa hukum Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, Refli Harun, dan juga sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Bang Andi, Bang Refli, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Yep. Izin saya ke Bang Refli dahulu. Ya. Bang, tanggal 8 Januari datang ke Solo, Ya. 14 Januari gelar perkara di Polda, kemudian 16 Januari keluar SP3. Sakti juga, Bang. Akan diusulkan seperti itu nggak? Disarankan seperti itu nggak untuk RRT? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang di SP3-kan. Ya. Artinya dia akan lepas dari jerat hukum ya. Walaupun ini dengan bahasa yang betul-betul dari hati atau sinis itu soal lain. Ya kan? Tapi dari hati atau sinis? Tidak, saya harus lihat kedua ya, statement kedua. Kasus ini tidak pantas memang ditindaklanjuti dalam proses baik penyelidikan maupun penyidikan kalau kita paham mengenai demokrasi, konstitusi, rule of law dan lain sebagainya. Karena kan dari awal kita katakan misalnya ini kan sesuatu ranah freedom of speech ya, freedom of delivering opinion. Jadi tidak pantas diganjar dengan sebuah penersangkaan begitu. Nah, kalau itu misalnya kaitannya dengan delik aduan ya yang disampaikan oleh Jokowi, maka delik aduan tersebut kan dibatasi mengenai hal-hal tertentu, misalnya kalau itu terkait dengan masalah publik ya, kepentingan publik, maka yang namanya pencemaran nama baik itu tidak boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti sesuai dengan putusan MK. Dan kemudian konfirmasi bahwa soal ijazah ini adalah soal publik ya, putusan KIP terakhir yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah dokumen publik, karena itu tidak boleh lagi ditutup-tutupi ya, ada item-item yang ditutupi. Nah karena itu menurut saya dari awal seharusnya memang ke-8 atau 14, awalnya 12 ya, terlapor itu harusnya memang tidak ditindaklanjuti. Nah khusus untuk Egy dan Damai Hari Lubis, ada hal yang sebenarnya membuat mereka juga tidak bisa diproses dari awal. Yaitu mereka itu adalah pelapor atas tindak pidana, dugaan tindak pidana yang diadukan ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Desember 2024. Yaitu mereka mengatakan ada dugaan penggunaan dokumen palsu, ya, ijazah palsu. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, itu dikatakan yang namanya pelapor, saksi, ya, itu tidak boleh dilakukan tindakan pidana maupun perdata ya terhadap kasus yang mereka laporkan atau kasus yang mereka menjadi saksi. Karena kalau enggak, tidak ada orang yang mau melaporkan sebuah tindak pidana dan tidak ada orang yang mau bersaksi kalau kemudian dikriminalkan. Nah proses-proses seperti ini dilampaui oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk kemudian
meningkatkan kasus ini dalam proses penyidikan dan kemudian memunculkan tersangka dan bahkan sekarang sudah dilimpahkan. Tapi kan itu penuh kejaksaan. kewenangan penyidik, Bang. Kenapa? Itu penuh kewenangan penyidik. Begini, bahkan kalau Anda bicara kewenangan presidensialipun sebagai hak prerogatif presiden, maka saya akan mengatakan bahwa semua kewenangan di Republik ini harus dibatasi dan tunduk pada undang-undang dan konstitusi. Tidak bisa kita sewenang-wenang karena kita negara hukum kan. Begitu. Nah, batas-batasnya itu sudah saya katakan. Ya, tidak hanya undang-undang itu tapi juga ada peraturan Kapolri misalnya, kemudian ada peraturan Mahkamah Agung di mana kalau ada dua kasus berendengan begini, kasus perdata dan pidana, maka perdatanya dulu harus diselesaikan. Sekarang kalau misalnya soal ijazah palsu, saya bicara hukumnya ya. Soal ijazah palsu misalnya. Ya, harus diselesaikan dulu soal dugaan ijazah palsunya itu. Sekarang kan ada proses namanya citizen lawsuit di Solo, Surakarta yang sudah dalam tahap pemeriksaan saksi sekarang. Nah itu dulu seharusnya diselesaikan apakah kemudian ada sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya, tidak hanya putusan PN Solo tapi juga nanti banding dan kasasi yang mengatakan ijazah itu asli atau tidak asli. Jadi sarannya atau ada putusan pengadilan tata usaha negara yang mengkonfirmasi itu. Nah, selama dua hal tersebut tidak ada, maka proses yang namanya tudingan mengenai fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya tidak boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti berdasarkan ilmu hukum yang ada yang juga dikonfirmasi oleh Mahfud MD, oleh Jimli As-Siddiqin dan oleh banyak pakar hukum. Itu my standing position. Saya tahu Bang Andi udah pengen banget nimpalin, tapi saya ingin kembali ke pertanyaan saya di awal tadi Bang Refli. Jadi saran Anda untuk RT selanjutnya apa? Begini, kita harus paham mengenai restoratif justice itu. Jadi restoratif justice itu kalau diterjemahkan pemulihan keadilan, ya kan? Jadi ada sebuah asumsi bahwa ada keadilan yang terkoyak-koyak, ya, misalnya korban. Nah karena itulah dia butuh dipulihkan. Nah pemulihan itulah yang kemudian dilakukan rekonsiliasi antara diduga pelaku dengan korban, kan begitu theoretically. Pertanyaannya adalah dalam kasus RRT, saya batasi karena saya kuasa hukum RRT, siapa yang korban, siapa yang pelaku? Apa yang sudah dilakukan RRT sehingga dia pantas dianggap sebagai sebuah pelaku? Apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi sehingga dianggap sebagai korban? Kan hampir tidak jelas. Bahkan kalau kita mau jujur, yang terjadi kepada RRT ini adalah sebuah kriminalisasi. Maka saya katakan kemarin ya di Polda Metro Jaya, dari 6 pasal yang dikenakan untuk menersangkakan RRT ini, Roy Rismond dan Dr. Tifa, tidak satu pun yang kemudian punya legitimasi hukum yang kuat. Mulai dari pasal 310 KUHP yang lama, 311, pasal 27A Undang-Undang ITE 2024, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 plus Undang-Undang ITE 35, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 dengan range hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tidak ada yang adequate, tidak ada yang kemudian memberikan keyakinan pada kita bahwa ini pantas untuk menersangkakan. Boleh diklarifikasi lebih lanjut, ya silahkan bertanya. Kalau saya mau mengelaborasinya bisa 2 hari 2 malam. Jadi nggak ada saran untuk karena itu silaturahmi, lucu ketika kita silaturahmi ke Solo. Ya, apalagi kemudian dikesankan bahwa restoratif justice itu atau RJ itu sebagai sebuah bentuk minta maaf, ya kan lucu. Maaf for what? Untuk apa kita minta maaf gitu? Untuk sebuah perjuangan yang merupakan ranah publik. Ini kan bisnis public interest, kepentingan publik bukan private interest begitu. Bang Andi silakan. Ya, kalau saya tidak menyentuh dari aspek hukum ya. Saya melihat dari sisi kemanusiaannya sebetulnya. Kalau dalam case-nya ini adalah Bang Egy Sujana itu sendiri. Jadi kalau kita flashback ya, prosesnya ini adalah ketika itu teman kami dari relawan Jokowi ya, tanggal 17 Desember itu bertemu dengan Bang Egy Sujana, yaitu adalah di rumah beliau di Bogor, ya kan? Di situ terjadi perbincangan sebagai sahabat lama. Siapa saja yang ada di situ, Bang? Di situ ada Bang Egy Sujana, kemudian di situ ada Bang Darmizal, kemudian ada Bang Rahmat. Ini bertiga. Bang Damai nggak ada di situ? Nggak ada, dia nggak ada di situ. Jadi bertiga ini memang sebelumnya, sehari sebelumnya Bang Darmizal bertelepon dengan Bang Egy, menanyakan kabar. Mereka ini saya berteman ya, kira-kira sudah hampir 40 tahun. Mereka berteman semasa masih aktivis ya.
Kemudian dia nanyakan bagaimana kabarnya Bang Egy. Saya lagi sakit, saya kena cancer, sudah stadium 4. Nah, kaget lah Bang Narwizal. Lah, saya ini baru tahu nih bahwa Bang Egy sakit gitu loh. Ya kalau begitu saya akan datang. Besoknya beliau datang dan di situ perbincangan sangat intens sebagai seorang sahabat ya. Bang Egy menulis buku tanggal 17 Desember itu. Buku itu dikatakan akan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ya. Seiman dan seislam, cerdas, berani dan militan, CBM terus itu. Seperti yang beredar lah. Kira-kira isinya ya. apa? Ya itu tentang autobiografinya Bang Egy Sujana, sepak terjang beliau selama ini seperti apa di situ. Okay. Nah di situ kemudian ditindaklanjutilah ya. Ada permintaannya, keluh kesahnya beliau bahwasanya saya tidak bisa keluar negeri dengan kondisi saya yang sangat sakit keras ini dan saya harus berangkat ke Penang, ke Malaysia untuk kontrol. Tapi karena dicekal dan nggak bisa. Ya timbullah satu ini percakapan kan karena ada restoratif justice itu di KUHP baru. Ya mengusulkan lah beliau gitu. Tanggal 5 Januari, sebelum tanggal 8 Januari, Bang Egy itu datang ke kantornya Bang Darmizal. Ini inisiatif sendiri ya. Biar teman-teman tahu itu tidak diorkestrasi oleh Rejo, tidak diorkestrasi oleh Pak Jokowi, tidak. Ini adalah keinginan Pak Egy Sujana datang ke beliau dan bercerita, ya bisa nggak dihubungi dengan Pak Jokowi difasilitasi gitu, ya terus ya bisa, kenapa tidak kan, maka dikontak. Okay. Nah terus Bang Egy bilang, ya saya akomodasi transportasi saya ya, saya tidak mau diberikan difasilitasi, enggak. Ini adalah kehendak saya sendiri untuk berangkat ke sana. Nah di situ diajak Bang Damai. Baru gitu, Bang Damai nggak ngerti sama sekali. Diajaklah ke Solo dan bertemu dengan Pak Jokowi. Singkat cerita ya seperti itu gitu prosesnya. Jadi di Solo itu tidak semerta-merta bahwasanya mereka datang gitu kan. Jadi janjinya jam 4, jam 4.30 mereka udah datang. Nah kemudian di Solo itu Pak Jokowi menyambut mereka. Ya, terlebih dahulu adalah Bang Rahmat dengan penasihat hukum, Bu Elida untuk itu. Ya baru Bang Egy. Permintaannya Bang Egy pada saat itu jangan ada yang namanya wartawan. Dan semuanya disteril, tidak ada. Makanya timbul pertanyaan pada wartawan apakah presiden yang datang atau sesuatu, ternyata Bang Egy. Jadi ramai karena masalah itu, karena wartawan pasti kan ingin mengetahui seperti apa. Ya, dan meskipun akhirnya baik Bang Egy maupun DHL sama-sama tidak mengakui bahwa ada permintaan maaf di situ. Ya, jadi kalau saya ceritakan di sana waktu datang beliau ke dalam itu kan disambut dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi selalu begini kan kalau bertemu kan. Enggak, dia dengan sambutan langsung jabat erat, ada kayak berpelukan gitu lah. Ya, karena mereka teman lama sebetulnya. Biasa aja Bang. Hah? Pak Jokowi sama teman lama sama teman juga begitu. Enggak pernah. Begini selalu. Dan kondisi dia yang sekarang. Dia kan sakit. Nggak pernah coba dilihat begini terus. Jadi Anda menafsirkan itu apa? Kalau kita tafsirkan itu, kita tidak mengatakan bahwa itu memaafkan secara verbal. Ya, gestur tubuh sudah menggambarkan hal itu. Dan itu juga akan terjadi kalau RRT datang. Jadi kan saya bicara gini, dan sampai situ RRT dulu ya, kalau saya bisa menjelaskan. Loh kan gini. Pak Jokowi sendiri bilang ada atau tidak ada permintaan maaf itu tidak perlu diperdebatkan. Niat baik silaturahmi harus dihargai. Kan berarti terbuka. Enggak, saya mesti jelaskan. Kan katakan nggak ada kata maaf memaafkan. Kan begitu kan? Tujuan datang ke sana itu bukan kan, tidak perlu diperdebatkan kalimatnya Pak Jokowi. Maaf, tidak perlu diperdebatkan secara verbal lah untuk bicara maaf memaafkan itu. Kan Pak Jokowi sudah mengatakan 8 orang itu datang pun diterima. Terbuka. Pintu rumahnya semua terbuka. Kan proses hukum jalan terus, kan begitu. Ya. Kan mengenai restoratif justice itu pun kan sudah diajukan sebelumnya. Sebelum bertemu dengan Pak Jokowi. Oleh siapa? Oleh Bu Elida itu kan. Jadi Anda menganggap bahwa DHL dan juga BES, Bang Egy Sujana itu sudah tepat ya? SP3 buat saya, tepat. secara untuk kemanusiaan, yang selama ini memang diharapkan oleh Bang Egy Sujana untuk melanjutkan kontrolnya terhadap penyakitnya, itu sangat tepat. Karena kemanusiaanlah itu yang diutamakan. Klaster 1 kan ada 5 orang. Saya ingin mengingatkan lagi Bang Andi, ada Rizal Fadilah, ada Rustam Effendi, ada
Kurnia Tri Rohyani, Bang Andi, Anda merasa kemanusiaan juga nggak kalau mereka tiba-tiba datang ke Solo dan juga kemudian... saya selalu mengatakan di stasiun TV manapun, kalau 3 orang ini, Rizal Fadila, Ibu Kurnia, Rustam, ingin mengikuti jejak dari Bang Egy, saya ngantarkan untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, atas asas kemanusiaan, mereka juga berhak di RJ Ya, kan, gitu ya? bisa aja kan. Masalah kan untuk kita bicara RJ itu adalah ada dari tersangka yang mengajukan. Oke. Ya, bukan dari kita yang pelapor yang mengajukan. Gitu, dari tersangka yang mengajukan ada permintaan RJ ini. Dan ini bukan hanya Pak Jokowi ya. Kan ada saksi ada pelapor yang lain. Ada 3 orang. Dan itu memang hari Senin kemarin itu dipanggil untuk menandatangani permintaan RJ itu, untuk menyetujui itu. Oke, berarti kalau ke RRT itu tidak memenuhi asas kemanusiaan dong kalau di RJ Kan saya bilang 8 orang pun kalau datang monggo. Ya. Tapi kan selama ini dikatakan Pernah kok datang ke Solo ya, Bang Refli ya? nggak pernah. Pernah datang ke Solo, minta diperlihatkan. Bukan RRT, bukan. Yang datang ke Solo itu Damai Hari Lubis, Ya sama. Kurnia Tri Rohyani, sama Rizal Fadila. Yang sampai Yang bulan sampai April bertemu. itu. Bulan April. Tanggal 16 April. 16. Oke, jadi RRT tidak akan datang ke Solo. Begini, kita harus membedakan antara kasus dan non kasus. Datang ke Solo itu forward gitu loh. Ya kan? Silaturahmi kata Pak Jokowi. Silaturahmi itu kalau dimaknai sebagai sebuah kemanusiaan itu nggak ada masalah. Karena begini, kan dibalik juga kenapa Pak Jokowinya tidak silaturahmi kepada orang-orang yang sudah dia tersangkakan kan? Ya, jadi gini, kita harus bedakan ya. Ada sisi kemanusiaan, ada sisi penegakan hukum. Oke. Nah kalau misalnya silaturahmi itu dimaknai sebagai penundukan, surrender gitu ya, ya tentu tidak mau karena RRT ya berkeyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan itu 2 hal, satu benar, kedua ilmiah. Ya, saintifik. Jadi benar dan ilmiah atau saintifik itu sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan seperti yang dikatakan Dr. Tifa. Oke. Bagaimana kita menegosiasikan sebuah kebenaran yang kemudian ditunjang oleh scientific proof-nya begitu. Tapi Bang Refli sejak Ya. awal memang RRT nggak Anda sarankan untuk pra-peradilan? Pra-peradilan ini terus terang masih menjadi perdebatan bagi kita. Ya, ada pemicu. Pertama, ketika KUHP lama itu case close, kita nggak mau pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu tidak memberikan banyak ruang bagi kita untuk membuktikan substansi. Kadang-kadang cuma administrasi saja, ya kan? Apakah sudah diperiksa dan lain sebagainya. Semua prosedur dipenuhi, maka selesai. Tetapi di dalam KUHP yang baru, yang berlaku 2 Januari 2026 kemarin, itu tersedia ruang yang lebih luas untuk membuktikan substansi. Apakah proses penersangkaan itu sudah benar atau tidak. Kita lihat misalnya overcharging, ya kan? Kita menganggap apa yang ditersangkakan ini dengan menggunakan pasal-pasal itu terlalu berlebihan. Kita menganggap ada abuse of power. Kan pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik dan fitnah sesungguhnya. Tiba-tiba masuk pasal mengoprak-aprak dokumen hingga hukumannya 8 sampai 12 tahun yang kita menganggap nggak masuk akal. Nah, itu salah satunya. Salah duanya adalah ya kita menganggap bahwa banyak proses yang sebenarnya tidak memadai untuk menersangkakan. Sebagai contoh adalah mengenai locus delicti, tempus delicti, dan peristiwa pidananya. Bayangkan, sampai saat terakhir gelar perkara khusus, kita nggak tahu. Kita tuh ditersangkakan dalam peristiwa dengan peristiwa yang mana. Karena cuma dikatakan tempus delictinya dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 30 April. Itu kan rentang waktu yang panjang, 4 bulan itu. Lalu yang mana? Pada bagian mana, peristiwa mana? Bahkan ketika dipanggil, misalnya mengenai locus delicti pada tanggal 22 Januari dan pernah juga locus delictinya 26 Maret. Kan 3 kali dipanggil mereka sebagai saksi, terlapor, dan tersangka. Itu locus delicti 22 Januari, RRT itu nggak ada di sana. Locus delicti 26 Januari itu press conference-nya TPU nggak ada di sana. Jadi semua kejadian-kejadian itu dikaitkan dengan kegiatan TPUA sesungguhnya. Nah, TPUA itu bukan bagian dari RRT atau RRT bagian dari TPUA. TPUA itu di klaster 1 semua. Jadi klaster 1 itu semuanya TPUA. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rohyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, itu 5 orang itu TPUA. Yang 3 ini adalah para peneliti. Itu statement itu sudah diomongkan Dr. Tifa sejak tanggal 15 April ketika dia datang ke Yogyakarta untuk meminta
skripsi, untuk melihat skripsi Ke UGM ya? Iya, ke UGM sebagai bahan penelitian. Nah, karena itu ya RRT dan itu berbeda. Karena itu kita bingung. Ini kejadian mana yang membuat mereka tersangkakan? Kalau itu statement-statement mereka, maka kita bicara, ini negara demokrasi atau bukan sih? Oke. Kok Jadi statement- dampak KUHP iya. baru Bang terhadap pemeriksaan bulan Januari? Sebenarnya kalau kita mau challenge lebih besar ya, sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa invalid semua pasal-pasal yang ditersangkakan. Ini belum untuk- P21 sekarang berkasnya ya? Belum. Baru tahap satu. Saya kira masih akan lama. Baru tahap satu udah Penyidik akan bingung untuk mau P21 karena kita challenge lokus deliktinya mana, tempusnya mana dan lain sebagainya. Nah, kalau soal KUHP baru, sebenarnya begini, saya mau goda sedikit, walaupun goda ini akan menghancurkan sebuah sistem hukum. Di dalam KUHP yang baru itu, ya, kan KUHP baru berlaku, KUHP lama mati. Sekarang pertanyaannya, mereka ditersangkakan dengan yang pasal mana? Pasal KUHP yang lama kan? Artinya sebenarnya itu valid. Tapi di KUHP invalid baru sudah. kan 310, 311 nggak berubah Bang? Lah ya itu masalahnya kalau kita pakai azas hukum bahwa hukum tidak berlaku surut. Di situ kan tidak ada pasal peralihannya sesungguhnya. Yang ada adalah prinsip lex favoreo. Artinya kalau mereka diproses maka mereka bisa mengambil yang paling meringankan. Misalnya kalau yang meringankan di KUHP lama yang dipakai. Tetapi persoalannya adalah untuk mengenakan KUHP baru kepada mereka nggak ada pasal peralihannya sesungguhnya kalau kita mau. Cuma ya saya tidak mau meraise isu itu karena nanti pelaku kejahatan yang memang benar-benar jahat minta bebas semua. Oke, tapi itu diskursus yang segar Diskursus untuk yang dibicarakan. itu luas KUHP sekali lama itu. ke KUHP baru. Bang Andi, Anda juga dilaporkan loh Bang. Kalau tidak salah ada berapa? 2 atau 3? Kalau dia lapor dia. Ada 2 buat saya sih itu nggak ada masalah. Gak ada masalah, tapi kalau sampai P21 Anda berharap akan RJ juga nggak? Nah, begini aja, kalau kita lihat kita mengikuti alurnya saja seperti apa, ya kan? Alurnya Anda Prosesnya. sekarang di penyidik. Ini saya nggak merasa bahwa saya itu sesuatu hal yang menakutkan. Saya ikuti saja seperti apa. Dan memang saya sampai sekarang kan juga nggak ada dipanggil kok. Belum ada apa-apa juga. Seperti apa kan nggak tahu juga. Kan laporannya masih November. Kemudian juga Desember. Ada juga 19 November juga ya. Berarti ada 3 ya Bang laporan soal Anda ya? Saya melaporkan ya November. Dan ini masih bulan Januari. Ya dan itu ya saya nggak mau Apa buka. strategi Saya nggak mau Anda? buka lah untuk Strategi itu, Anda ya. apa Bang? Ya kalau saya kan nggak ada kuasa hukum juga. Kan menceritakan seperti apa itu kan dibilang that make sense ya sudah. Tenang-tenang aja kan kita begitu. Karena legal standing yang nggak ada, terus ini nggak ada ya udah. Kan begitu. Kalau gini kita kita fokus apa yang telah dilakukan itu ya artinya dengan adanya dari TPUA ya Bang Egy Sujana yang sebagai komandernya gitu kan dia diberikan RJ. Nah ini kan menarik kedepankan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang pendendam. Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan ya dan juga punya empati yang besar ya kepada Empati yang besar masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, Udah kapan tidak setahun, diundurkan? udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Tersangka pun melihat kok ijazah beliau. Refli juga melihat ijazah beliau. Bener Bang. Di gelar perkara khusus. Yang ada embosnya. Sokol ijazah. Terserah mau persepsi mereka mau katakan gini yang jelas sudah diperlihatkan di penyidik. Ya itu Kan kita baru di 15 penyidik. Tapi gini, Desember. sekarang Kan begitu. sekarang coba kita berhipotesa. Sekarang iya. ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. bukan? Makanya itu di pengadilan nanti ditentukan itu. Ya kita mau berbusa-busa bicara masih akan mempertahankan masing-masing ya pembenaran-pembenaran Kalau kita itu. sebelum pengadilan, itu Kan begitu. laboratorium independen. Apakah dia bisa nih? Sedangkan Laboratorium gini lah, kalau independen. kita bicara laboratorium forensik kepolisian sudah, mereka minta independen. Ya kita buat kita nggak ada masalah mau pakai independen juga monggo. Terserah dari para penyidik yang punya hak diskresi untuk itu. Jadi saat gelar Ya perkara tanggal 14 itu ijazah yang versi 15. mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Kok ijazah yang mana? Versi embos. Semuanya ijazah di situ ada ijazah SMA di sana, terus ijazah S1. Nah, itulah yang menyebabkan Ibu Neti ya, Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Bang Egy itu melihat dan dia selalu mengatakan, dia menyaksikan sendiri ada embosnya, ada yang namanya watermarknya, terus ada lintasannya. Itulah yang mengatakan dia kepada Bang Egy Sujana. Ingat, Bang Egy Sujana tanggal 7
Januari 2025 mengatakan, kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi, case close. Nah, tanggal 8 Januari 2026 dia kan case close. Apa arti case close? Dia dapat SP3. Ya kan? Terserah mau dibicarakan. Dia tidak minta maaf, dia tidak ada perkataan asli atau palsu. Tapi yang jelas, dengan diberikannya restoratif justice itu, ya, dan mendapatkan SP3 itu sudah menggambarkan ya jiwa besar dari Pak Jokowi. Bang Refli, yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embossnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embossnya, pura-pura ada watermarknya, dan pura-pura ada lintasannya. Tapi saintifik. Jadi begini ya, kalau Andi Azwan kan tidak bisa dia mengatakan apa-apa karena dia tidak hadir kan, yang hadir kan saya. Itu yang kedua. Saya pertama. Saya hadir pertama. Ada dua kluster. Yang kedua dia nggak boleh masuk soalnya. Karena yang kedua saya pulang. Karena ilegal dia. Jam 4 sampai jam... Nggak, dia ilegal. Ilegal. Yang satu karena yang dia masuk. tidak punya standing. Jam 4 enggak. Dia tidak punya standing. Jadi standing itu hanya bisa ini saya mesti jelaskan. Ya. Saya mau jelaskan. Begini, kalau setiap saksi, pelapor maupun terlapor akan didampingi oleh 2 orang. Saya mendampingi Maret Samuel Sweken sebagai Anda saksi lawyer pelapor. bukan? Ya. Anda lawyer bukan? Tidak ada bilang katakan lawyer, ya itu dikatakan langsung oleh siapa? Buktinya oleh Anda Polda Metro Jaya. Buktinya Anda yang jelas saya di situ ada. Anda atau gini aja. Kita udah bicara yang lain. Buktinya diusir dia itu. Nggak ada diusir. Atau gini, kalau Bang Refli bilang Anda tuh tidak. mengatakannya itu hanya dari kata Hosinuddin, Ahmad Hosinuddin, yang juga dikatakan damai. Udah nggak usah dengar. Kalau Bang Refli bilang, Bang Andi, kalau Bang Refli bilang Anda tidak punya legal standing, sekarang Anda jelaskan dong, kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda? Saya sudah katakan ya, setiap itu ada 2 pendamping. Iya. Ya. Periadi Bersatu pendamping itu punya surat kuasa, Bro. Ya, yang memang makanya kan mana surat kuasanya mana? Hosinuddin itu tidak mau melihat saya. Ya, daripada ribut kan kita tahu TPK, makanya saya katakan, oke, saya di luar. Di sana ditanya sama satu penyidik, Bapak nggak usah kemana-mana, di sini aja, Pak. Ya, saya duduk aja di situ. Gitu loh. Sampai selesai? Sampai selesai. Jam 3.30 waktu diberikan yang namanya ijazah diperlihatkan, saya ada di dalam, dekat dengan Pak Yakub. Gitu loh. Jadi bukan diusir, Bang. Jadi bukan legal. Jadi bukan ilegal. Dia katakan legal, saya bilang ilegal. Ya, menurut keyakinan karena saya dia ilegal. tidak ada di tempat, karena dia itu menurut dikasih jam 4. saya ilegal. Itu aja. Udah, Anda tanya yang lain aja, yang nggak mutu itu. Ya, itu dia nggak mutu juga. Nggak mutu juga masalahnya. Oke, karena hal yang itu tidak perlu diperdebatkan masalah itu. Yang jelas saya melihat langsung. Dan saya melihat bagaimana Ibu Elida itu menyentuh, ya melihat, makanya Ibu Elida itu mengatakan, saya melihat dan itu dikatakan kepada Bang Egy dan Bang Egy. Ya, coba makanya berpendapat saya akan berangkat. Ibu Elida itu backgroundnya apa? Sarjana hukum, lawyer. Cukup sarjana hukum dan lawyer. Untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak. Jadi begini, Mbak Nasiti. Kita lihat posisi ya, Mbak Nasiti kan ya, kalau kita lihat. Mbak Nasiti, kalau ada foto Anda yang dikatakan itu stempel baru ditutup, ternyata di situ ada, kemudian ada lintasan merahnya. Ya kan? Selama ini kan dikatakan itu, dan di framing seperti itu ada. Yang dikatakan tidak ada yang namanya watermark, ada watermarknya di situ. Watermarkan. Karena yang selalu dipakai oleh mereka itu adalah fotokopi yang jelas nggak kelihatan ada watermark, nggak kelihatan ada emboss. Oke, saya coba bagian sedikit, saya. Bang, silakan Bang. Gini ya, ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian fotokopi legalisir. Kemudian Andi Azwan, Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita mengatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embossnya, dibikinlah emboss-embossan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embossnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir
tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan, ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian yang terjadi. Kalau Anda dari awal punya ijazah asli, tidak akan ada anak bangsa yang dipenjarakan. Tidak akan ada kemudian penersangkaan dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Ya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Takut sekali. Ditunjukkan, pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Tidak bakal Takut itu ya, sekali. jelas. Apakah itu diatur di materi. KUHAP, Bang? Apakah Kenapa? diatur di KUHAP? Ini- Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan itu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini ijazahnya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Itulah yang sebabnya Dian Sandi itulah yang kemudian dikatakan sebagai ijazah asli. Dian Sandi kan versi asli menurut dia, menurut keyakinan dia. Itu yang dikatakan Roy Suryo 99,9% palsu. Pertanyaan saya adalah, Anda ingin mengatakan Dian Sandi itu yang diupload dia palsu? Kena dong dia berarti. Karena dia pasal 35 dengan 12 tahun penjara. Bahwa dia mengupload sesuatu hal yang palsu dan seolah-olah otentik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Dian Sandi dan kemudian GPK berbeda. Sekarang pertanyaannya dua-duanya asli. It doesn't make sense. Dua-duanya Silakan, asli. Bang. Otentik kan katanya. Ya, jadi ya, kalau kita bicara itu haknya dia lah untuk itu. Karena memang adalah sebagai lawyernya untuk itu mengatakan. Simpel aja saya kata. Penyelidikannya Roy Suryo itu dari fotokopi. Dari fotokopi. Apa ada dari sumber primernya dari ijazah asli Pak Jokowi? Kan enggak. Itulah yang Ya itu karena oleh takut mereka. ditunjukkan. Ya, Kalau berani mau di takut GPK itu ditunjukkan? disuruh potret, Bukan masalah dilakukan GPK penelitian. pertamanya itu. Ketakutan Dari menunjukkan awal ijazah dia asli. melakukan Udahlah, yang namanya penelitian adalah ijazah palsu. You have, dan ijazah fotokopi. diploma yang asli, itu yang Anda masalahnya. tidak akan pernah Itu takut masalahnya. menunjukkannya ke Ijazah publik. fotokopi Kalau yang kita dicoba, menggunakan yang prinsip good diotak-atik, governance, clean government, akhirnya kalau Anda dikatakan punya yang benar 99% akan berani Anda tunjukkan ke publik. Dan Berani karena itulah benar, takut masalahnya. karena salah. Kalau di GPK Kalau Anda sudah sembunyikan sesuatu ditunjukkan, hal, maka ada itu terlihat bahwa itu nggak ada, benar. Watermark ya, ada lintasan merah. Dan akhirnya apa? Mereka diam semua. Klaster 1 saya hadir, mereka diam semua. Diam apa? Tidak ada kata-kata. Apa diam dia nggak Karena lihat dia? dia itu ada di Justru klaster ya, kedua. ketika kita lihat Saya apa yang ada di dikatakan sana. Rasul. Saya memang Ini tidak palsu, ikut di saya klaster ini kedua. seorang fotografer yang Apapun sudah yang berpengalaman. dikatakan Ini oleh 40 mereka tahun nggak itu, mungkin fotonya begini. Itu adalah at the first place karena kita melihat itu. mereka tidak Udah, punya dia nggak ijazah ngerti asli, apa-apa. tidak mempunyai Dia membela ijazah sesuatu yang pembanding salah. dari yang namanya alumni yang lulusannya Membela sama sesuatu dengan yang Pak salah. Jokowi. Udahlah. Nah inilah masalah utamanya. Dia saja Karena yakin. tidak Bang punya Andi, ijazah Bang Andi, pembanding. Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di Nggak, mana? kata siapa saya mau tanya? Saya justru Nah, tanya. saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu, itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Dia- Lihat, dia- oke? Anda lihat aslinya aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus aja yang saya katakan. Ijazah beliau adalah asli. Yang dilakukan oleh Rosuryo dan asli kawan-kawan palsunya. itu Oke. adalah Asli ijazah yang dikatakan Asli palsunya. punya Dian Sandi. Kalau kita lihat resolusi foto itu sangat Saya katanya cuma tantang kepada 50. Anda. Kalau saya mau tantang lihat Anda. Anda resolusi berani nggak foto menunjukkan itu ijazah yang asli itu? 225 Lalu kita kata, uji sama-sama. itu Berani nggak? kelihatan. Nggak berani Ya, dia. yang Nggak namanya berani, gitu. watermark dan Nggak emboss berani. itu. Kalau Dian Sandi itu kecil sekali 50. Nggak yang berani hanya dia. bisa dibuka ya dengan menggunakan yang open source software yang namanya Mantiuk atau yang begini-begini Fatal udah Etol dibantah Roy 2002. Suryo. Dan itu saya sudah katakan dan saya sudah buka untuk itu. Oke. Ya. Iya, ijazah Gitu. Dan kelihatan semua. scan asli yang palsu Asli. itu ya. Yang begitu disampaikan. Bukan otentik di ya Bang, itu. asli. Asli. Bagaimana kau bilang kita ini? Udah tanya-tanya otentik dari saya dengan dong, asli? apa dong yang mau ditanya lagi? Nggak Itu ada. akan panjang. Itu Ya, akan itu panjang. kan panjang untuk itu. Asli, ya, karena sudah diuji coba dan UGM sebagai institusi yang Asli mengeluarkan, menurut pembuatnya. yang universitasnya Oke, punya
adalah alumni dari Refli Harun sendiri yang didenai oleh Refli Harun untuk Oke, itu. saya ingin ke kepakaran Bang Refli sebagai pakar hukum tata negara. Aja lah. Kalau debat kusir saya kasus ini kan dari dua kubu selalu ini politis, dua-duanya saling lempar politis. Ya, tapi ini ya, kalau dia hukum saya tidak mau mengarah ke situ. Apakah selama ini Anda melihat ini merupakan penyalahgunaan hukum pidana oleh mantan presiden? Oke, ya. Jadi, singkat saja Bang, maaf. Iya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah Jokowi itu masih menjadi pejabat publik di Danantara. Udah jelas tuh firm, buka saja. Karena itu tidak berlaku bagi dia pasal-pasal pencemaran nama baik sebagaimana putusan MK. Ya. Karena putusan MK 2025 ya itu firm mengatakan bahwa untuk pejabat publik, jabatan publik, institusi publik, kemudian organisasi, korporasi, kelompok masyarakat yang memang terkonsolidasi itu tidak boleh menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik. Jadi pasal pencemaran nama baik itu hanya untuk orang warga negara. Nah, pertanyaannya dalam kasus ini seolah-olah kan dikesankan bahwa Jokowi adalah warga negara biasa, padahal dia masih menjadi pejabat publik satu. Kedua, yang dipermasalahkan urusan publik, bukan urusan privat. Karena ijazah itu sudah dipakai untuk pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Kalau dibalik bantal saja ijazah itu, maka no problem. Tapi karena dia digunakan untuk jabatan publik, maka berlaku pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, bahwa itu tidak lagi dikecualikan. Itu adalah dokumen publik. Karena dia dokumen publik, maka siapa saja boleh menelitinya. Dan karena sudah ada putusan KIP, maka kalau ada permintaan untuk memperlihatkan hal seperti itu, maka harus dipenuhi sebagai negara yang patuh pada transparansi good government. Untuk KIP ini kan 14 hari. Kemarin saya dengar KPI itu banding. Jadi belum ada putusan inkrah itu. Ya, kita tunggu aja seperti apa kan banding dari KPU itu. Intinya itulah. Baik. Putusannya ada. Terakhir Bang Refli, SP3 ini menurut Anda ini ada cawe-cawe dari Pak Jokowi? Iya dong, udah tahu kita dari awal. Coba bayangkan, sekuen waktunya ini makin menunjukkan bahwa penegakan hukum kasus ini, saya nggak mau yang lain ya, itu terlihat betul tidak ada independensi dari penyidik. Bahkan Bang Egy sendiri mengatakan ketika dia di Solo, dia didampingi 2 penyidik dari Polda Metro Jaya. Itu kata-kata Bang Egy. Penyidik yang dikatakan itu buat kami tidak ada. Ya buat dia, Egy Sujana ngomong. Ya kalau Egy Sujana mengatakan ada penyidik, itu ada di luar konteks itu, bukan dari kami. Saya katakan, Egy Sujana datang ke sana, ke Solo itu adalah inisiatif pribadi. Loh, ngapain mengkonfirmasi dari saya Egy Sujana, sudah ya kan? dapatkan konfirmasi dari Egy Sujana. Dia ini lucu dia ini. Mendapatkan restoratif justice. Intinya itu. Supaya bisa berobat ke luar negeri. Bisa berobat ke luar negeri. Asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan. Kita harus tutup, kita harus closing dialog ini. Atas intervensi dan cawe-cawe Joko Widodo. Ya udah, salaman dulu Bang supaya kita bisa berakhir pekan. Saat hukum bertemu dengan nurani dan silaturahmi, pemirsa, pemulihan hubungan menjadi lebih utama dari sekadar hukuman. Mewakili rekan Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nasiti Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.